Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khutbah Jumat sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk selalu kritis belajar atas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka dari itu di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya dibahas dari sudut pandang keagamaan, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Iva Askia. Kita akan berbincang satu topik, satu bahasan tema yang sangat amat menarik untuk kita angkat. Dan topik ini banyak sekali ditanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai memaafkan dalam Islam dan kesehatan mental. Dan teman-teman, hari ini tentunya saya tidak sendirian, sudah ada dua narasumber kita yang sudah siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Kita akan sapa satu persatu ya teman-teman. Saya mau sapa terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Tara Detauras selaku psikolog klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu cerah ceria dan juga tentunya di jam-jam kritis ini masih semangat untuk berbagi ilmu. Semangat dengan dong Mbak teman-teman. Iva. Semangat selalu. Oke, dan narasumber kita yang kedua, kita ada Ustadz Saifullah MA, Ustadz dari cariustad.id dan juga sekaligus Dewan Pengawas Syariah di Lasnas DPF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ketenangan hati Ustadz bisa menenangkan kita semua yang lagi gelisah mau buka puasa ya Ustadz ya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Bu Tara dan juga Ustadz Saifullah, kita akan membahas tema mengenai memaafkan dalam Islam dan juga kesehatan mental. Memaafkan itu adalah sesuatu hal yang dibilang gampang enggak gampang, tapi dibilang sulit bisa kok dilakuin gitu. Tapi dampaknya itu sebetulnya panjang sekali. Ada yang orang bilang kan katanya saya bisa memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan, katanya gitu ya. Jadi tema ini adalah tema yang harus kita angkat untuk membuka hati, membuka mata teman-teman semuanya untuk gimana kita nih bisa menyikapkan persoalan memaafkan kita di dalam hubungan intrapersonal kita ya, interpersonal antara orang-orang gitu. Nah, saya mau berangkat ke Ustadz Saifullah dulu. Ustadz, sebetulnya bagaimana Islam ini memandang memaafkan ini sebagai aspek yang penting dalam menjaga kesehatan mental, dan apakah ada hadis ataupun ayat di Al-Quran yang mendukung konsep ini? Maaf itu mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Bahkan ada orang sampai puluhan tahun ya, dia menyimpan amarah, dendam, kesel, kecewa gitu ya. Maka di dalam Islam itu memaafkan ini adalah salah satu perbuatan orang mulia. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu memaafkan kecuali Allah tambah kemuliaannya. Kemudian kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang mampu mengelola amarahnya, mengelola emosinya. Kenapa? Karena ketika orang mampu memaafkan, berarti dia mampu melihat dirinya itu sebenarnya dikuasai oleh kekotoran hati, kemudian dendam, kesumat. Nah, ini harus disadari dulu nih. Kalau kita nggak sadar, kalau dia itu hatinya tuh kesel, dendam, kemudian marah, kesel, ini kan sifat-sifat jelek ya. Kalau dia nggak sadar, kemudian dinasihati sama orang ya, kamu maafin dia aja dong, udah 5 tahun loh gitu, kamu nggak mau ngeliat muka dia, misalnya gitu kan ya. Nah, kalau dia nggak sadar, kalau itu tuh adalah racun yang dia tanam di dalam hatinya sendiri, ini akan berdampak buruk buat kesehatan mentalnya dia sendiri gitu. Makanya ketika Nabi bersabda, maafkanlah, Allah akan ampuni kamu. Supaya apa? Supaya orang itu menjadi lebih lapang hidupnya. Karena orang bahagia itu kan paling enggak cirinya 3 ya. Orang bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan masa lalunya, orang yang bisa menikmati masa kininya, dan orang yang semangat menghadapi masa depannya. Bagaimana dia bisa menikmati masa kini kalau dia masih terjebak dengan masa lalu, masih terdistorsi dengan
kekesalan, kemarahan, kekecewaan, masih ketika mau merencanakan sesuatu gini-gini tahu-tahu kepikiran pengalaman buruknya dia. Ya kan, diomelin misalnya sama atasan, diomelinya cuman 3 menit. Ya kan, tapi diulang pengalaman emosional itu akhirnya itu kesel. Padahal sebenarnya atasannya udah santai-santai aja, tapi dianya masih di sini dongkol gitu kan ya. Maka dalam Islam yang harus diperbanyak itu mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain, gitu. Maka disinilah pentingnya kenapa kita harus memperbanyak zikrullah. Orang yang sulit memaafkan karena dia banyak mengingat kesalahan orang lain, mengingat pengalaman buruk yang dialami. Maka dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Maka kata Ibnu Abbas, perintah ini adalah perintah yang tidak terbatas. Mau berdiri, mau duduk, berbaring dalam perjalanan, mau dalam kesibukan, zikrullah tetap bisa dilakukan. Gitu. Maka orang yang bisa melakukan zikrullah sebanyak-banyaknya adalah orang yang bisa memaafkan. Intinya begitu ya, jangan banyak ingat kesalahan orang ke kita gitu. Karena itu sebetulnya satu hal yang saya amati loh, Ustadz. Saya sering soalnya kayak gitu. Kok ini orang marahin saya semenit 2 menit, saya keselnya tuh bisa berlarut-larut. Sedangkan orang itu pas udah lupa gitu kan. Gitu, saya sebetulnya itu jadi pertanyaan saya juga. Tapi terima kasih Ustadz sudah diingatkan untuk kita jangan mengingat itu, begitu ya Ustadz ya. Oke. Selanjutnya saya mau ke Bu Tara. Bu Tara, sebetulnya gimana proses memaafkan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental, dan apakah ada konsep serupa sebagaimana yang tadi dari konsep keagamaan itu dielaborate dengan konsep yang ada di psikologi? Ini kan terutama di bulan Ramadan ya, memaafkan itu kan menjadi salah satu tema utama ya. Kita saya maafkan, minta maaf, dan kadang-kadang kita bisa bilang iya, maafkan gitu, saling memaafkan gitu. Tapi poin terpenting secara psikologis ya, memaafkan itu melibatkan rasa. Jadi artinya kalau kita benar-benar ikhlas, benar-benar memaafkan gitu ya, ketika kita mengingat kejadiannya, bahkan ketika kita mengingat orangnya, rasa itu rasa benci, marah, kesel, dendam itu udah gak ada aja. Kita bahkan udah gak teringat, atau bahkan pun kita teringat pun, tapi rasa negatif, emosi negatif itu sudah berbeda. Nah itu jadi poinnya begitu. Jadi bukan cuma sekedar kita, ya udah deh aku maafin dia, aku maafin kamu gitu. Tapi rasanya di hati kita itu juga berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep memaafkan itu bukan hanya berhubungan dengan kita memaafkan orang lain. Tapi terutama ketika kita bicara masalah kesehatan mental, itu juga berhubungan dengan diri kita sendiri. Mereka yang mengalami depresi, kemudian ingin menyakiti diri, bahkan terfikir untuk mengakhiri hidup gitu ya. Juga biasanya mereka-mereka yang sulit untuk memaafkan dirinya sendiri. Ya, karena merasa bahwa saya melakukan kesalahan, saya telah gagal, saya telah melakukan hal yang harusnya saya nggak lakukan, dan saya nggak bisa memaafkan diri saya. Nah ini juga penting gitu. Memaafkan itu kan artinya sebetulnya kita menerima bahwa kejadian itu tidak bisa diubah. Tetapi saya memutuskan, maafkan itu berarti secara sadar kita berusaha untuk melepaskan perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam ke diri sendiri maupun ke orang lain. Ini menjadi sangat penting karena ketika kita bisa melepaskan, artinya ini akan memberikan kedamaian. Tadi salah satunya Ustadz sudah bilang ya, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita nggak berdamai dengan masa lalu. Karena mau nggak mau kejadian itu sudah terjadi, sudah lewat, nggak bisa kita apa-apain. Satu-satu yang bisa kita terima adalah mencoba untuk menerima itu dan melepaskan segala emosi negatif yang mungkin kita masih punya. Itu sih yang terpenting dari memaafkan. Ya, jadi intinya memaafkan itu sebetulnya bukan hanya lisan aja, tapi hati ini kita bisa ikhlas terima atau enggak gitu. Jadi memang ikatannya antara memaafkan dan juga ketenangan batin itu sangat kuat begitu ya, Bu Tara ya? Betul, karena seringkali orang itu gak mau memaafkan karena takut dibilang lemah. Takut kita kayak menganggap bahwa orang lain mau ngelakuin apa ya kita terima-terima aja, atau dibilang kalah, dibilang lemah. Enggak loh, karena memaafkan itu tujuannya sebetulnya buat diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau di psikologis itu memaafkan itu bukan berarti kita bahkan harus berekonsiliasi juga dengan orang tersebut, bukan itu. Tetapi poin utamanya di mana kita yang justru ya tadi melepaskan rasa marah sehingga menimbulkan kelegaan dan ketenangan untuk diri kita sendiri.
Betul sekali. Kalau jiwa kita tenang sih pastinya jiwa kita sehat begitu ya, Bu Tara ya. Oke. Nah, Ustadz, ada nggak sebetulnya nasihat khusus dari ajaran agama Islam ini untuk membantu individu ini dalam proses memaafkan, terutama kalau seandainya kita lagi ngerasa aduh sulit banget maafin orang ini kok ya, gitu. Gimana Ustadz? Itu ada salah satu pesan ya yang diajarkan dalam Islam, itu kita melihat segala sesuatu itu di balik kejadian itu ada Allah. Maka ketika Nabi bersabda misalnya jangan marah gitu kan ya, maka ulama menjabarkan hadis ini, jangan marah. Kenapa kita melihat jangan marah gitu? Karena pada saat itu dia melihat bahwasannya la fa'ila illallah, tidak ada yang dibalik setiap kejadian itu kecuali Allah lah pelakunya. Jadi ketika orang melakukan keburukan kepada kita, ketika orang melakukan kezoliman kepada kita, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, maka sadarilah itu semua terjadi atas izin Allah gitu. Ini memang sudah takdirnya Allah gitu. Maka sikap kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bagaimana kita meresponnya dengan respon terbaik. Nah, respon terbaik itu kan memaafkan. Karena kita bisa merespon untuk balas, itu direspon. Kita bisa merespon dengan mencaci maki, kita bisa merespon dengan mencemarkan nama baiknya. Ini berbagai respon bisa kita lakukan. Tetapi respon terbaik yang diajarkan Islam adalah memaafkan. Karena apa? Karena kalau orang lain sudah berbuat zolim kepada kita, karena kan ketika orang berbuat salah kepada kita, kita marah, ya kan? Kemudian kita emosi, dia berbuat zolim nih. Nah, kezoliman dia jangan diteruskan oleh kita dengan cara kita mengulang kezoliman dia di dalam pikiran dan hati kita. Kita ulang sehingga itu menghambat kreativitas kita, menghambat inovasi kita, menghambat semangat kerja kita, menghambat impian kita, menghambat relasi sosial kita, gitu. Maka di dalam Islam perbanyak zikrullah itu karena gini, orang yang zikrullah senantiasa terhubung dengan Allah, mengingat Allah dalam setiap kejadian, gitu. Ini hatinya akan lebih tenang dan mudah memaafkan. Kenapa? Karena yang diingat Allah, gitu. Bukan yang diingat si fulan atau kesalahannya dan lain sebagainya. Dan harus diingat, ada faktor lain, orang bisa membuat kita marah dan bermusuhan. Apa itu? Setan itu hendak membuat kamu senantiasa menjadi bermusuhan. Jadi di sana ada faktor setan. Masa kita mau kalah sama setan gitu loh? Yang dalam Al-Quran setan itu musuh yang nyata bagi kamu dan jadikanlah dia itu musuh gitu. Maka kita harus paham, oh ini setan nih, pengen saya musuhan sama dia gitu. Maka kita harus menghadapi dengan cara yang dijalankan oleh Islam, yaitu memaafkan, membuat hati menjadi lapang dan perbanyak zikrullah. Dan jangan kezoliman dia kita teruskan dengan diri kita. Dengan kita mengulang akhirnya kita tersiksa. Kemudian kita cerita lagi kepada tetangga, ini kesalahannya gini-gini, makin tambah kesel lagi. Kita cerita lagi, makin tambah kesel lagi. Kalau mau cerita langsung ke psikolog misalnya, supaya bisa lebih diatasi gitu, ke ahlinya langsung gitu. Betul sekali. Jadi memang konteks memaafkan ini di hubungan kita bersosial itu sebegitu pentingnya begitu ya Ustadz ya gitu. Dan tentunya Islam itu juga mengajarkan umatnya ini untuk berproses supaya kita bisa saling memaafkan supaya hati kita lapang begitu, betul ya Ustadz ya? Oke. Dan selanjutnya Ibu Tara, pertanyaan terakhir. Ada nggak saran psikologis untuk individu yang kesulitan untuk memaafkan? Dan gimana kiranya dukungan masyarakat ini bisa membantu dalam proses ini? Iya, jadi kalau kita mau melalui proses memaafkan, yang pertama bisa kita lakukan untuk menerima dulu bahwa kejadian itu terjadi. Kadang-kadang semakin susah untuk kita memaafkan karena kita nggak rela, kita nggak terima. Kayak kenapa sih kayak begitu? Kok saya bisa-bisanya diam aja? Kok bisa-bisanya orang itu seperti itu gitu ya? Jadi ada perasaan bahwa saya nggak terima, saya pengen itu berubah, saya pengen mencegah itu, tetapi sudah tidak mungkin ya. Jadi pertama menerima, mungkin yang bisa dilakukan yang paling simpel adalah mengatakan ke diri sendiri, nggak apa-apa kalau itu terjadi. Nggak apa-apa kalau ternyata saya bisa ya disakiti oleh orang lain. Tidak apa-apa bahwa ada beberapa hal yang saya nggak bisa cegah dan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz juga sudah mengatakan di balik ini semua pasti ada hikmahnya ya. Ada sesuatu yang baik nih, yang mungkin bisa kita terima, bisa kita pelajari, bisa kita
bahkan manfaatkan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk lebih kepada mengevaluasi diri apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk next-nya. Sehingga ketika ada kejadian yang sama, kita bisa menjadi orang yang lebih bijak lagi, kita bisa menjadi orang yang mungkin jauh lebih bisa melihat situasi ini dengan lebih baik lagi, bisa mengantisipasinya dengan baik, sehingga ke depannya tidak mengganggu kita lagi. Tapi tadi ya, poin terpenting, memaafkan ini bukan untuk orang lain, ini untuk ketenangan diri kita sendiri. Iya, maafkanlah, Allah akan maafkan kamu. Ya suatu ketika ada orang nanti di hari akhir ada 2 orang bermusuhan, ya kan? Kemudian ya Allah, orang ini sudah banyak berbuat zalim sama saya ya Allah. Tolong ya Allah, amalan baik dia buat saya. Gitu kan. Kata Allah, ini orang nggak ada amalan baiknya katanya. Kalau gitu dosa saya aja kasih ke dia gitu kan. Tolong coba kamu lihat ke atas deh. Dia melihat, kemudian dia melihat istana atau pokoknya kenikmatan yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, ini untuk siapa gitu kan. Berkata Allah, itu untuk orang yang bisa membayar harganya. Siapa yang bisa bayar harganya Allah? Kalau kamu maafkan saudara kamu, itulah harganya. Jadi kamu gandeng saudaramu ke surga. Jadi kalau kamu bisa memaafkan, itu hadiahnya surga. Maka di dalam hadis dikatakan ada 3 orang yang dia akan dihisap dengan mudah dan dimasukkan kepada surga. Siapa itu? Yang pertama, orang yang memberi, orang yang menghalangimu. Yang kedua, orang yang memaafkan, orang yang menzalimimu. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyambung, orang yang memutus silaturahim denganmu. Gitu. Ya Rasulullah, kalau aku berbuat ini, aku nanti dapat apa? Kamu dihisap dengan mudah dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Ganjarannya sangat luar biasa ya, Satya. Jadi intinya memaafkan itu balik lagi ke diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Betapa pentingnya memaafkan untuk membuat hati kita menjadi lebih tenang, dan jangan lupa untuk terima aja. Kalau hal itu terjadi tuh diterima aja, nggak apa-apa. Yang penting kitanya mau ikhlas memaafkan untuk diri kita sendiri, supaya apa? Supaya jiwa kita sehat. Jadi kita bisa dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan kesehatan mental kita terganggu begitu ya, Ustadz dan juga Bu Tara. Dan kata Sherina juga kan di lirik lagunya begitu, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Jadi kalau mau hatinya tenang, mau jadi orang yang berjiwa satria, harus memaafkan demi diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak Bu Tara atas insight yang sangat luar biasa. Tentunya mudah-mudahan bisa membuka pikiran, membuka hati teman-teman semuanya. Kalau seandainya ada masih dendam-dendam kecil gitu yang masih dipendam, dimaafkan aja ya. Oke. Dan tentunya saya Iva Askia pamit undur diri. Senang sekali bisa berdiskusi hari ini, dan jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, karena selain episode hari ini akan ada banyak sekali episode yang gak kalah menarik topiknya untuk dibahas ya. Dan akhir kata tentunya selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berburu takjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.